Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tadi yang telah disampaikan oleh guru kita bahwasanya kita sebentar lagi akan memasuki gerbang bulan suci Ramadan. Dan perlu diketahui, di bulan Sya'ban ini terjadi banyak sekali peristiwa-peristiwa penting. Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Mada fi Sya'ban, di antara kejadian yang dicatat dalam sejarah dan diabadikan dalam Al-Quran, di bulan Sya'ban ini terjadi tahwilul qiblah, perpindahan kiblat dari sholat menghadap Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah Al-Mukarramah, yang mana Nabi besar Muhammad dan umat Islam itu pernah sholat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Berarti setahun berapa tak? Setahun 5 bulan ya. Berarti setahun 5 bulan lewat 3 hari itu pernah sholat menghadap Baitul Maqdis. Dan sepanjang itu Nabi Muhammad dan para sahabat selalu dihina. Ya Muhammad, kalau kamu mau ikut agama kita jangan setengah-setengah, jangan kiblatnya ikut, ajaran yang lain kamu nggak mau ikut. Ini kira-kira Nabi besar Muhammad sholat menghadap Baitul Maqdis apa benar ngikutin orang-orang Yahudi? Nggak mungkin. Nabi Muhammad tuh nggak mungkin ngikutin orang-orang Yahudi. Kenapa? Sifat Nabi Muhammad tuh Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita semua. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, itu memiliki sifat. Apa sifatnya? Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Bagaimana sifat mereka? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir, nggak mau mengikuti ajaran mereka, nggak mau mengikuti budaya mereka, nggak mau mengikuti tradisi mereka, nggak mau mengikuti petunjuk-petunjuk mereka. Ruhama'u bainahum, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Nah, Nabi Muhammad nggak mungkin sholat menghadap Baitul Maqdis ikutin orang-orang Yahudi, itu tidak mungkin. Akan tapi ini murni memang perintah Allah. Tapi dikarenakan sudah dihina, dicaci, itu menyakiti hati Nabi. Dan Nabi besar Muhammad setiap habis sholat selalu melihat ke langit, berharap datang malaikat Jibril bawa perintah pindah ke kiblat. Hingga akhirnya setelah 17 bulan 3 hari Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami tahu engkau sering melihat ke langit. Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Dan mulai detik ini akan kami pindahkan engkau ke kiblat yang kau cintai. Apa itu? Ka'bah Al-Mukarramah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka semenjak itu ya, umat Islam sholat menghadap Ka'bah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Nah, Nabi Muhammad belum doa, Nabi Muhammad belum mengangkat tangan, belum, baru melihat doang ke langit, berharap wahyu tuh turun. Udah dikabulin sama Allah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu berkomentar, qad ra'aitu rabbaka illa yusarifu fi hawa. Ya, ini aku perhatikan Allah selalu nurutin kemauan engkau. Ya, Nabi belum ngucap, belum.
Baru lihat lagi, belum ucap, belum berharap pindah kita udah Allah kabulin, apalagi sampai ngangkat tangan. Ya, shallu ala Muhammad. Itu menunjukkan betapa mulia, betapa agung, betapa hebatnya kedudukan Nabi besar Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Kita semua hamba Allah. Tapi yang disebut abdul itu hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saking taatnya kepada Allah, saking tunduknya kepada Allah, saking bagusnya ibadah kepada Allah, yang disebut abdul itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah. Dan tidak hanya itu, di bulan Sya'ban ini juga turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka itu di bulan Sya'ban, ayo kita tingkatkan lagi shalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Bustan Wahidin karya Syekh Ibnul Jauzi, ya, ini kitab yang sering dipakai oleh saudara-saudara kita yang anti maulid, anti isra, anti tahlil, ya. Itu ada yang menarik. Syekh Ibnul Jauzi beliau menulis sebuah riwayat bahwasanya mamin malakin wala nabiyyin wala waliyin wala syafiyin wala syahidin wala siddiqin wala syaqiyin wala sa'idin illa wa yaqulu yaumal qiyamah ya Rabb bi haqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam najini minan nar, najini min adzabin nar. Apa dari ayat tersebut? Ma min malakin, semua malaikat yang mana saja, wala nabiyyin, semua para nabi dan para rasul, wala syahidin, semua yang mati syahid, wala siddiqin, semua orang-orang yang benar-benar ibadah kepada Allah, wala syaqiyin, orang yang boleh ditakdirkan akan masuk neraka, wala sa'ilin, semua orang yang akan ditakdirkan masuk ke surga, melainkan nanti di hari kiamat ketika Allah sedang murka-murkanya, semuanya akan berkata bi haqqi nabiyina Muhammad, dengan kemuliaan Nabi besar Muhammad, najini min adzabin nar, bebaskan kami, bebaskan aku dari azab api neraka. Kenapa? Karena satu-satunya manusia yang diterima syafaatnya, diterima pertolongannya nanti di hari kiamat, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak ada tempat yang aman, gak ada tempat yang tenang nanti di hari kiamat kecuali kita berada di dekat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita gak bisa dekat Nabi kalau gak sholawat. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo perbanyak sholawat sama sampai-sampai itu sahabat Anas. Itu sahabat Anas dari umur 10 tahun udah khidmah sama Nabi, melayani Nabi, membantu Nabi, dididik oleh Nabi besar Muhammad. Berarti apa? Murid paling dekatnya Nabi, murid terdekat. Akan tapi apa? Beliau masih takut, khawatir nasibnya nanti di hari kiamat. Ya Rasulullah, tolong syafati aku nanti di hari kiamat. Ya, tolong syafati aku nanti di hari kiamat. Apa kata Nabi? Ana fa'ilun dzalika insyaallah. Ya, insyaallah. Insyaallah engkau akan aku syafaati. Tapi apakah sahabat Anas tenang? Oh enggak tenang. Enggak cukup sampai di situ, masih khawatir. Padahal muridnya Nabi masih khawatir gimana nasibnya di akhirat. Ini kita ketemu Nabi enggak, belajar sama Nabi enggak pernah. Ya, akan tapi terkadang udah merasa punya tiket surga. Ini sahabat Anas bin Malik takut nasibnya di akhirat, enggak tenang.
Kata Nabi, iya insya Allah engkau aku syafaati. Tapi belum tenang, dikejar lagi oleh sahabat Anas. Ya Rasulullah, aina atlubu? Di mana nanti aku mencari engkau? Ini perlu digarisbawahi. Aina atlubuka? Di mana nanti aku mencari engkau? Kenapa? Karena sahabat Anas paham betul, tahu betul. Enggak ada tempat yang aman di hari kiamat kecuali dekat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fatlubni inda sirat. Kau cari aku di sirat. Ya, yang mana sirat itu jembatan yang membentang, yang memisahkan antara neraka dan surga. Jembatan membentang, bawahnya langsung neraka. Selamat masuk surga, nggak selamat langsung ke neraka. Fatlubni inda sirat. Cari aku di sirat. Illam al-qota fa'id. Kalau aku cari di sirat nggak ada, di mana engkau ya Rasul? Fatlubni indal haud. Cari aku di haud, di telaga Kautsar. Illam alqaka, kalau aku tidak ketemu engkau di haud, cari di mana ya Rasul? Fatlubni indal mizan. Cari aku di mizan, di timbangan amal. Ini sebelum sahabat Anas ngomong lagi, langsung ditutup sama Nabi. Inilah bukti hadir thalatha mawaqif. Aku gak bakal lepas dari 3 tempat ini. Sirat, jembatan Siratul Mustaqim, haud, telaga Kautsar, dan mizan, tempat timbangan amal. Kenapa kau Nabi gak lepas dari 3 ini? Khawatir sama kita. Ada di sirat khawatir, ada umatnya yang nyemplung ke neraka. Kemudian apa? Pindah lagi ke haud, memberi minum umatnya yang kehausan. Kemudian apa? Pindah ke mizan, khawatir ada umat yang timbangan amal solehnya sedikit, dan Nabi bersiap-siap ingin membantunya. Shallu ala Muhammad. Jadi intinya, setelah kita mengetahui tidak ada yang bisa mensafati kita kecuali Nabi besar Muhammad, yuk perbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada riwayat yasbaq yaumil qiyamah al-anbiya tsumma ulama tsumma syuhada, ya, yang bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat para nabi, ya, para ulama, orang yang mati syahid. Tapi itu semua nanti. Ya, yang pertama yang berlaku syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad memberi syafaat, semua syafaat tidak berlaku. Hadirin, hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita Ustaz Sarif mengatakan, yuk hendaknya kita lebih istiqomah lagi. Ini alhamdulillah, ini kita taklim kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang mana di umumnya majelis taklim itu tawakufan. Jadi alhamdulillah kita udah istiqomah. Kita bisa istiqomah sampai bulan Sya'ban ini. Bifadlillah wa birahmatihi. Ini semua karena anugerah dan rahmat Allah. Tanpa anugerah Allah, tanpa rahmat Allah, tanpa maunah pertolongan dari Allah, kita nggak bakal bisa istiqomah hingga detik ini. Semoga nikah istiqomah ini terus menerus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, sebelum kita bahas ayat ini, untuk sekadar ngaji semua orang bisa, sekadar hadir bisa. Untuk sekadar bikin pengajian, buka pengajian, semua orang juga bisa. Akan tapi untuk istiqomah ini yang mahal. Tidak semua orang bisa. Untuk istiqomah ngaji, istiqomah buka majelis ilmu, ini nggak semua orang bisa. Kecuali orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Ya. Ini kita semua adalah orang-orang beriman yang mengakui Rabbuna Allah, Tuhan kita Allah. Apakah cukup setelah meyakini Rabbuna Allah? Enggak. Tsumma istaqamu.
kemudian istiqomah. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam taat, istiqomah dalam sholat, istiqomah di masjid, istiqomah ngaji, istiqomah dalam kebaikan demi kebaikan. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini orang yang istiqomah nanti saat sakratul maut, ketika nyawa sudah di kerongkongan, ya, itu nanti datang malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun malaikat-malaikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita nggak tahu. Ustaz, saya sering melihat orang nazar, saya sering melihat orang mati, nggak ada tuh malaikat-malaikat turun. Ya mata kita nggak lihat, mata kita nggak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu hanya orang yang sedang sakratul maut. Gambarnya seperti ini ngaji begini nih, ya udah subuh dingin, hujan nih tadi, nyender tidur ya. Kan luar biasa, ada orang tidur di kamar ber-AC, kasurnya empuk, nggak tidur. Nah, bapak nyender tidur, kan luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Udah jadi bangun ya begitu. Ya itu luar biasa, nikmat luar biasa. Tiba-tiba lagi tidur dikejar-kejar kuntilanak. Ya, lah ketemu mantan gitu ya. Dikejar-kejar sama kuntilanak, kan ngapa tuh? Ada juga yang mimpi dicekek. Ya, mimpi nih cekek. Sampingnya tahu gak Pak? Kita yang ada di sampingnya tahu gak? Nggak tahu. Itu gambarannya Pak. Ya, yang mimpi aja, yang mimpi samping kita nggak tahu. Karena yang merasakan siapa? Yang mimpi sama. Orang yang sedang sakratul maut itu datang setan, datang malaikatnya. Nah, orang yang istiqomah ini dia ada kekhawatiran, ada ketakutan, ya Allah, kalau mati gimana? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Orang beriman selalu ada ketakutan. Beda sama orang munafik. Orang munafik gak ada takutnya, habis berbuat dosa juga santai aja. Ya, bagaikan lalat, ada lalat nempel di hidungnya, santai. Gak takut dosa, gak takut siksa, gak takut gak takut sama Allah. Kalau orang beriman selalu dalam ketakutan. Sampai kapan tuh? Sampai nanti udah selamat melewati siratal mustaqim baru tenang tuh orang beriman. Sebelum lewat siratal mustaqim belum tenang. Sama kata di sahabat Anas, penuh dengan rasa takut. Ya. Beda sama orang munafik, gak sholat, gak puasa, gak pernah ke masjid, tenang. Yang penting mah orang Islam, kan juga surga. Ada yang begitu ngomong? Ya, udah kayak surga punya engkong ya begitu. Udah kayak punya tiket surga, kerja kagak, berharap gajian, gaji dari mana? Nah, kembali ke tadi, ini orang yang akan wafat, ada kekhawatiran ya Allah. Ini kalau wafat gimana nasib di kubur, gimana nanti di mahsyar, gimana nanti di sirat, mikir dosa-dosa, mikir kesalahan-kesalahan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun tuh malaikat-malaikat Allah. La tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah, la takhafu, jangan takut. Ente ahli sholat, ente ahli masjid, ente ahli ngaji, ente ahli sedekah, la takhafu, jangan takut kau akan wafat husnul khotimah. Jangan takut, kuburmu tempat yang sempit udah Allah rubah jadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Kemudian apa? Ditampakkan mengenai tempatnya di surga, istananya, ya kamarnya, buah-buahannya, bidadarinya, ya. Melihat bini di rumah udah penuh dengan kerutan, ya udah layu. Ditampakin bidadari itu gimana coba? Tadinya takut mati, kira-kira jadi berani mati atau enggak? Nah, tinggal di bakti, ya, di lingkungan sempit, ya, hujan, mikirin utang, mikirin ekonomi, mikirin cicilan, kerja capek dan sebagainya, jalan macet. Ini nggak perlu kerja kan? Nggak perlu kerja, nggak perlu usaha, fasilitas lengkap. Nggak usah nyebut, baru kepengen, udah disediain.
Terus ada bidadari-bidadari cantik, kira-kira nih jadi berani mati apa enggak? Ini untuk memudahkan pemahaman, Ya. Ibu jangan marah, ini cuma contoh doang. Itu ada di Pelumpang. Orang kaya, rumah besar, bisnisnya di mana-mana. Tiba-tiba hilang, sebulan gak kelihatan. Gak ada yang tahu. Ya, ditanya sama supirnya, mana bos lu gak ada? Oh, lagi di kampung. Ya, kampung mana? Gak enak, dia orang situ bukan. Ya, dia tinggal di kampung, di tengah-tengah sawah, di gubuk lagi. Kok bisa? Oh, ada janda muda. Ternyata kawin lah. Dan ditinggal tuh rumahnya. Kenapa? Ada janda muda. Nah, ini baru janda muda, apalagi bidadari. Tadinya yang takut mati nih, udah kamu gak usah takut, Allah takhafu, jangan takut. Kalau akan wafat husnul khotimah, kau gak usah takut, kuburnya di taman-taman surga. Ada bidadari, kira-kira gimana Pak? Jadi takut mati apa berani mati? Yaudah dia mati aja dah. Wala tahzanu, tapi ada kekhawatiran, masih ada kekhawatiran. Nasibnya di akhirat udah jelas. Nasib dia di akhirat udah jelas, dia udah gak takut lagi. Tapi ada khawatir apa? Anak keluarga yang ditinggal. Ada anak yang masih sekolah. Kira-kira kalau anak masih sekolah belum lulus mati, kira-kira siapa apa enggak? Karena khawatir. Ada anak yang belum nikah, kan ada kekhawatiran. Apa kata mereka? Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu gak usah takut nasib di akhirat. Wa la tahzanu, gak usah khawatir keluarga yang tinggal. Kenapa? Udah dijamin sama Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira surga yang udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata dia? Yaudah ya Allah, mati aja. Ya. Semoga kita semua wafatnya dalam keadaan husnul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.